Inilah yang dikatakan oleh Rasul. Innakum lan tara rabbakum hatta tamutu. Kamu tidak akan pernah bisa melihat Tuhan. Tidak akan pernah bisa kamu berjumpa Tuhan. Tak akan pernah bisa kamu itu bertatap wajah dengan Tuhan. Sehingga kamu benar-benar mati. Jadi orang yang matilah yang bisa melihat Tuhan itu. Ini pesan Nabi. Mutu qabla antamu matu. Matikan dirimu sebelum dirimu mati. Keluar kamu dari dirimu. Mana yang diri itu? Itu yang katakan nafsu, ego, ananiah, keakuan, harga diri. Rupanya yang menghijab kita untuk bisa berliku dengan Allah adalah keakuan diri. Adalah harga diri. Kalau Bapak Ibu masih punya harga diri, maka selama Bapak Ibu punya harga diri, selama itu pula Bapak Ibu tidak akan pernah mengenalkan Allah itu. Buang harga diri itu. Keluar kita dari diri kita. Jangan merasa ujub, jangan merasa bersifat. Kalau kita tidak lagi merasa ujub dan bersifat, itu artinya diri kita telah mati. Kalau diri kita mati, siapa yang hidup? Yang hidup itu Allah. Ya. Kalau Allah yang hidup, maka segala yang wujud dan yang nyata, itulah wujud nyatanya Allah yang maha hidup itu yang sesungguhnya. Namun kalau udah paham Bapak Ibu, kalla lisana, itulah dia. Lalu tidak boleh lagi kita bercerita tentang makrifat Ustaz. Boleh. Sebab Ustaz selalu bercerita makrifat. Kan boleh. Walaupun Ustaz bercerita makrifat, tapi makna sebenarnya Ustaz ingin menghantarkan kepada Bapak Ibu, ya, dengan bahasa yang berbeda. Namun bahasa yang berbeda itu tujuannya untuk memberikan pemahaman dan penjelasan kepada Bapak Ibu. Hanya Allah sajalah yang wujud dan yang ada. Maka disitulah ketika Ustaz bercerita tentang Allah, Allah mensifati, ya, Ustaz mensifati akan Allah itu. Ya. Itulah maknanya Allah itu sifat namun tiada bersifat. Dia dikatakan sifat namun tiada bersifat karena kita menjelaskannya. Kalau sudah dijelaskan dia sudah bersifat dia. Lalu bagaimana Allah itu tidak bersifat? Jangan dijelaskan, jangan diterangkan. Ano sela. Yang selah, diam pakot, uskut, diam. Kalau Bapak Ibu tidak menerangkannya, Bapak Ibu tidak menjelaskannya lagi, diam saja, maka dia tidak bersifat. Tapi mungkinkah Bapak Ibu bisa menerangkan ilmu makrifat ini kepada anak, kepada suami, kepada bini, kepada teman dan sahabat, kalau Bapak Ibu tidak bercerita, tidak berkata, bisa? Nah, tujuan Ustadz ingin menyampaikan ilmu makrifat kepada Bapak Ibu. Tapi Ustadz diam saja. Paham tidak Bapak Ibu itu? Tidak. Bagaimana supaya Bapak Ibu paham? Maka Ustadz berkata. Ketika Ustadz berkata menjelaskan itu, Ustadz menerangkan Allah itu sudah bersifat dia. Walaupun sudah bersifat, namun hakikatnya dia tiadalah bersifat. Inilah yang diambil dengan rasa apa yang disampaikan oleh ulama kasab itu. Ma yakhruju baina syafatain ilal isyarati wal i'tibar. Apa yang keluar dari lisan ini hanya menunjukkan isyarat dan iktibar saja. Maka bacalah, ya, alam, ya, pada diri ini. Bacalah diri di dalam diri dalam diri ada rahasia diri. Itu maksudnya lenyapkan sekalian alam dan hapuskan sekalian diri dalam pandangan hati. Kalau sudah lenyap sekalian alam dan diri dalam pandangan hati, maka nyatakanlah Allah lah yang wujud pada sekalian alam dan Allah lah yang wujud pada sekalian diri. Bahwa sekalian alam dan diri itulah nyatanya wujudullah itu. Nah, disinilah para ulama memberikan kemudahan-kemudahan cara memandang Allah pada segala yang wujud ini. Apa kata mereka? Pandang dengan mata zohir, lalu pandang pula dengan mata basirah. Apa maksudnya? Pandang dengan mata zohir, lalu tanggapi dengan mata basirah. Ketika Bapak Ibu memandang dengan mata zohir, maka yang terpandang adalah makhluk. Ya, pandangan zohir nampak makhluk.
Pandangan zohir nampak sesuatu. Pandangan zohir nampak alam. Tapi pandangan batin, pandangan basirah tampak Allahnya. Yang telah wujud dan nyata pada alam, pada sesuatu. Itu artinya, pandanglah Allahnya apa yang dilihat oleh mata. Dan jangan kita melihat apa yang dipandang oleh mata. Kalau kita melihat apa yang dipandang oleh mata, maka yang terpandang alam sesuatu, ayah, ibu, anak, cucu, menantu. Tapi lihatlah Allahnya apa yang dipandang oleh mata. Ketika mata memandang dan melihat sesuatu, melihat alam, maka hakikatnya yang dipandang itu adalah Allah yang telah wujud dan nyata pada alam dan pada sesuatu. Inilah yang dikatakan. Subhanalladzi khalaqal asya' wa huwa ainuhu. Maha suci Allah yang menciptakan sesuatu, padahal dialah yang wujud dan nyata pada sesuatu itu. Jadi secara pandangan zahir tampak sesuatu, secara pandangan batin tampak Allahnya. Makna kiasnya, sebenar-benarnya kalau Allah yang wujud dan yang ada, yang menjadikan sesuatu itulah yang jadi sesuatu. Yang menjadikan alam itu yang jadi alam. Yang menjadikan insan itu yang jadi insan. Yang menjadikan Nur Muhammad itu yang jadi Nur Muhammad. Yang menjadikan sekalian diri itu yang jadi diri. Siapa yang menjadikan alam, insan, Nur Muhammad? Siapa? Allah. Allah lah sebenar-benarnya yang berganti bentuk dan nama sebagai insan, sebagai alam, sebagai Nur Muhammad dan sebagai diri. Jadi sifatnya boleh banyak, bentuknya boleh banyak, rupanya boleh banyak, tapi wujud dirinya satu jua itu. Contoh, Ustadz berdiri di sini. Kemudian Ustadz geser ke sini. Pertanyaannya, samakah orangnya yang berdiri di sini dengan berdiri di sini? Sama. Inilah yang dikatakan berpindah tempat tegak aja. Berpindah tempat duduk saja. Padahal yang berpindah tempat tegak dan tempat duduk itu orangnya satu jua itu. Ustadz pakai kopiah, pakai batik, pergi ke masjid, pegang spidol, lalu menerangkan. Lalu apa kata Bapak Ibu? Assalamualaikum Ustadz. Besok pagi Ustadz pakai sepatu, pakai baju PDH, letak pulpen di sini, bawa tas. Apa kata Bapak Ibu? Assalamualaikum Pak Guru. Pulang sekolah, ya, pakai motor tegak di simpang, pakai kacamata BL, pakai rompi, pakai topi. Apa kata Bapak Ibu? Assalamualaikum Mas Ojek. Hari Ahad, ya, Ustadz bungkus nasi, pakai topi pandan, pakai sepatu bot, bawa cangkul. Assalamualaikum Pak Petani. Ustadz, Pak Guru, Mas Ojek, Pak Petani itu apakah orangnya banyak atau orangnya satu? Satu saja orangnya. Yang banyak itu apanya? Hah? Apanya Pak? Sifat dan rupa fungsinya. Tuh lihat. Makanya rupanya banyak, bentuknya banyak, sifatnya banyak, tapi orang dirinya adalah seesa itu. Disitulah rahasianya Allah menjelaskan tentang dirinya. Ala innahu bikulli syai'in muhit. Nah, nih. Sesungguhnya dia itu meliputi sesuatu. Mana yang dikatakan sesuatu tadi Bapak Ibu? Mana yang dikatakan sesuatu? Ya, sesuatu yang nyata. Mana yang dikatakan sesuatu yang nyata tuh? Apa yang terlihat? Kalau tidak terlihat, tidak sesuatu. Sesuatu juga. Yang jelas nyata kan yang terlihat. Ya, Ustaz tanyain sesuatu itu yang mana? Segala yang terlihat. Segala yang terlihat sesuatu. Kalau segala yang tidak terlihat, tidak sesuatu. Semuanya. Ustaz tanya yang sesuatu yang mana?
Allah meliputi segala sesuatu. Yang dikatakan sesuatu itu Bapak Ibu adalah langit dan bumi isi di antara keduanya. Itu sesuatu itu. Yang dikatakan sesuatu itu langit dan bumi, alam semesta ini isi di antara keduanya. Apakah tumbuh-tumbuhan namanya, hewan kan namanya, manusia kan namanya, makhluk apa nama, malaikat namanya, iblis namanya, itu adalah sesuatu. Ya. Nah, sekarang diperjelas lagi. Ya. Selain daripada dirinya, maka disebut sesuatu. Kita perhalus gajinya. Kalaulah sesuatu itu adalah alam semesta, langit dan bumi, isi di antara keduanya, selain daripada dirinya adalah sesuatu, mana yang dikatakan sesuatu yang sebenar-benarnya, yang wujud dan nyata pada alam dan langit dan bumi, yang dikatakan sesuatu itu Bapak Ibu pada langit dan bumi, pada isi di antara keduanya, itulah yang dikatakan Nur Muhammad tuh. Bahwa sesungguhnya Allah meliputi Nur Muhammad. Siapa Nur Muhammad ini? Wujud diri Allah. Nur Muhammad itu wujud diri Allah. Kalaulah Nur Muhammad itu wujud diri Allah, kalau dipahami maknanya secara makna hakikat, ala innahu bikulli syai'in muhit, sesungguhnya Allah meliputi akan wujud dirinya sendiri. Sekarang kita perjelas ya, makna sesuatu pada langit dan bumi yang sebut Nur Muhammad, sempurnanya kata Allah. Sempurnanya wujud diriku pada langit dan bumi pada sesuatu itu adalah pada insan. Apa kata Allah? Halo? Al-insanu siri. Apa artinya itu? Insan itu rahasiaku. Tapi sesuatu tadi. Apa Daniel? Pikir-pikirlah dulu Daniel. Lah ada yang nggak dapat? Nggak ada? Nggak ada yang nggak dapat dah? Inna rabbaka ahata bin nas. Nah ini ya. Sesungguhnya Romo itu aku ini ahata. Apa tuh ahata? Ini ahata. Meliputi binas manusia. Sesungguhnya aku ini sudah meliputi diri setiap manusia. Karena manusia itulah wujud nyatanya akan memandang diriku. Yang disebut namanya Nur Muhammad. Nur Muhammad itulah wujud aku. Akulah sebenarnya yang meliputi wujud diriku yang bernama Muhammad rupa insan. Bisa paham itu? Aku yang meliputi wujud diriku, ya, yang wujud pada Muhammad rupa insan. Insan itu siapa namanya? Daniel, Hardi. Daniel dan Hardi itu nama yang keberapa bagi diri Tuhan tuh? Ke-101. Yang ke-100-nya insan. Insan itu yang ke-100. Yang ke-101 itu Daniel, nama daripada insan. Jadi insan itu nama rahasia. Al-insanu sirri. Insan itu nama rahasiaku. Kenapa? Wa ana sirahu, akulah sebenar-benarnya rahasia insan itu. Sekarang insan itu banyak. Walaupun insan itu banyak, salah satunya nama Daniel, maka Daniel itu nama rahasia Allah yang wujud nyata pada insan.